Halo teman-teman, perkenalkan saya Timothy Wisnu Sembiring sebagai Raden Wijaya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sebastian Alexander Centuri sebagai Gajah Mada. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setiel, saya sebagai Ranggawali dan Jaya Negara. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jawa Blasta Prangin sebagai Sri Badua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Klini Kristania Brutarigan sebagai Yah Pitaloka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnaliana Busmitrapari sebagai Wiratma Wardana dan Raden Patah. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Abdusalahi dan saya berperan sebagai Lembu Sara. Halo semuanya, saya Syaba Talenta dan berperan sebagai Ratu Tribuana Tunggadewi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Gabriel Rabianto Purba dan berperan sebagai Hayam Murok. Kelompok 2 Majapahit Hengho. Diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patihku, matahari kali ini bersinar sangat terik. Marilah kita beristirahat sejenak di sini. Baik Baginda, prajurit sekalian, perjalanan kita hentikan sekejap. Baginda ingin beristirahat, mari kita beristirahat bersama. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan untuk tempat Raden Wijaya beristirahat. Dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Mahapati, ini ada sedikit buah untuk Baginda Raja. Buah apa yang kau berikan ini? Tentu ini bisa dimakan, bukan? Ini tidak beracun, bukan? Itu tidak beracun, Baginda. Itu adalah buah maja dan aman untuk minum. Oke, baiklah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk dimakan. Oh, terima kasih Patihku. Memang saat ini aku sedang lapar. Raden Wijaya hanya memperhatikan buah maja yang diberikan patihnya dan tak kunjung memakannya. Apakah Baginda tidak menyukai buah maja yang Hamba berikan? Bukan begitu Patihku. Buah ini memang nikmat jika sedikit buah. Jika makan seperti ini, mungkin rasanya akan terasa pahit. Namun, tunggu dulu. Bukankah kita melakukan perjalanan ini dengan tujuan untuk mendirikan kerajaan? Mau Baginda, tapi apa hubungannya dengan buah maja yang pahit dengan perjalanan kita? Tiba-tiba di pikiranku terlintas, kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang kuat dan kokoh. Aku akan menamai kerajaan ini Majapahit. Apa yang membuat Baginda memilih nama Majapahit untuk kerajaan kita? Ternyata buah maja tersebut terasa pahit dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Namun sang Mahapati tetap bertanya-tanya atas keputusan Raden Wijaya itu. Majapahit, nama ini akan kuberikan karena tempat inilah akan menjadi lahan kita untuk membangun kerajaan, di mana terdapat pohon-pohon yang berisi maja yang pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Kerajaan ini yang kita inginkan. Semoga kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan disegani. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalewi dan Lembu Sora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruangan kerajaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan kerajaan ini. Baik Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruangan kerajaan, ternyata Ranggalewi dan Lembu Sora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta dari Raden Wijaya. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepada aku. Aku pun sudah tidak sabar untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya.
Benar, aku pun sudah siap untuk merebut tahta kerajaan. Ada banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya, mengapa kau hanya memberikan keduluan seperti ini? Tak ingatkah kau, dulu kita berjuang bersama-sama untuk membangun kerajaan ini? Benar, kau memang tak adil, kau tak tahu terima kasih. Apa? Kalian mengaku-ngaku membantuku dalam bangun kerajaan ini? Kalian jangan mengaku-ngaku. Yang membantuku dalam melakukan pekerjaan ini adalah para pekerjaku yang sukarela dan juga para prajurit-prajuritku. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal, dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung yang dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Di awal pemerintahannya, Jayanegara termakan hasutan Mahapati licik yang menuduh banyak pejabat berkhianat. Tanpa berpikir panjang, Jayanegara memerintahkan untuk mengeksekusi mereka. Namun, akhirnya ia menyadari tipu daya Mahapati dan menghukumnya mati. Stabilitas kerajaan tak bertahan lama. Jayanegara berselingkuh dengan istri Tabit Tanca, yang kemudian mengetahui pengkhianatan itu. Pada suatu malam, Tanca menyelinap ke kamar Jayanegara dan diliputi amarah, menikamnya hingga tewas. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadang dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah membantuku dalam pemberontakan di Sadang dan Kita. Oleh karena pengabdianmu terhadap kerajaan, aku akan mengangkatmu menjadi patih Mangkubumi. Baginda, apakah engkau serius menganugerahiku gelar patih Mangkubumi? Tentu saja, itu buah dari pengabdian. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut, maka aku akan berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amuk di Palapas sebelum dapat menduduki seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Patihku, kau sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda. Jika bukan karena engkau, aku tidak akan memperoleh ini semuanya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Patihku, kau tahu usiaku sudah cukup dewasa. Aku ingin meminang anaknya Sri Baduga. Ini akan mempererat kerajaan kita dengan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan engkau dengan Dyah Pitaloka. Namun, perjodohan ini akan menjadi tipu muslihat. Kerajaan Sunda Pajajaran mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit. Baiklah Patihku, itu adalah rencana yang bagus. Kuserahkan semua kepadamu. Mari Baginda. Di lapangan luas, Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja Hai Sri dipertemukan. Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun kau harus mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit. Apa kau setuju? Tidak, aku tidak ingin putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, jika kau tidak ingin melihat prajuritmu gugur dan juga terjadi peperangan, lebih baik kau setujui saja negosiasi ini. Apa kau mengerti? Tiba-tiba, dari kejauhan datang Dyah Pitaloka. Tidak, aku ingin setia kepada kerajaanku. Aku tidak ingin menikah dengan rajamu. Jika kau tidak mau, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah jika tidak menerima penawaranku. Apa kau mengerti? Aku tak mau. Aku tak ingin hidup dengan rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku akan bunuh diri sebagai bukti bahwa aku setia kepada kerajaan. Tidak anakku, ayah tidak ingin kau mati. Lebih baik kau terima saja perjodohan ini. Ayah rela. Tidak ayah, maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun mati.
terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patiku, terima kasih atas semua perjuanganmu demi kerajaan Majapahit ini. Majapahit akan mencatat sejarah ini dan akan membanggakan engkau selamanya. Baik Baginda, saya akan tetap memperjuangkan kerajaan Majapahit Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Mengapa seluruh peganganku dalam kerajaan ini hilang seiring berjalannya waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasihatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Hei kamu, sini! Berani sekali kau mengambil tahta kerajaan dari anakku. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia tidak siap untuk menjadi raja dalam kerajaan ini? Apa? Tidak siap? Dia siap kalau dia mau. Itu haknya, bukan hakmu. Oleh karena itu, aku akan menggantikannya untuk menjadi raja dalam kerajaan ini. Hah? Menggantikannya? Jika kau yang menggantikannya, tentu kerajaan ini akan runtuh. Kemarahan Bre Wirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Paregre yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Halo guys, kami lagi teman Jua. Belum dah bekas pertempuran. Jangan masukkan itu ke situ. Aku mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela anakku. Aku udah minta Aku ininya. Aku tak mau, aku ingin hidup di kerajaan. Lebih baik aku mati daripada harus Ya. Tidak. Jangan gitu. Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Rajaku Hayam Wuruk kan tutup matamu, aku bilang Zap, tutup matamu. Ku bilang tutup matamu, Zap. Cepat. Ya. Hai gunung. Ya. Tidak hamba. Tidak hamba. Tidak hamba. Tidak Baginda. Oh, pengen kamu. Anjay. Plap 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 plap. Hai. Ya. Patiku, kau sangat. Ulang. Patiku, kau sangat hebat. Patiku, kau sangat hebat. Kau